Final Liga Champion 2022, balas dendam, penebusan atau pengulangan. Liverpool menghadapi Real Madrid. Ada banyak catatan, banyak topik-topik yang bisa dibahas. Kalian sudah banyak lah baca-baca berita, baca ulasan, kemudian preview, mungkin juga banyak yang nonton YouTube teman-teman yang sudah memberikan ulasan analisanya. Tapi di What with West kali ini gue mau coba ngajak kalian diskusi melihat hal-hal unik dan menarik dalam sebuah pertandingan ini. Ada banyak tema, topik yang bisa membuat kita menduga-duga ujung-ujungnya menang atau kalah tim jagoan ya. Ujung-ujungnya sini jadi bintang, sini jadi kambing hitam gitu. Patokan sebuah keberhasilan adalah kemenangan. Tidak ada tim yang mau bertanding, berkompetisi tanpa mencari kemenangan. Nggak ada pelatih yang nggak mau juara. Dengan cara permainan yang baik, permainan yang menarik, kalau nggak juara ya nggak kehitung, nggak kukur juga. Nah, kalau dibandingkan antara Jurgen Klopp yang usianya lebih muda, dibandingkan Carlo Ancelotti yang 62 tahun, Klopp masih lebih muda. Klopp itu berapa ya? 54 tahun. Apakah bisa dibandingkan senioritas bahwa Ancelotti akan berhasil mengatasi Klopp setelah seperti dia mengatasi Pep Guardiola yang masih juga jauh lebih muda dari dia. Pep itu 51 tahun, Jurgen Klopp itu 54 tahun. Tidak ada yang bisa menjamin. Ancelotti dengan keberhasilannya membawa tim Milan 2 kali juara, Real Madrid sekali juara, dibandingkan Jurgen Klopp yang baru sekali di 2018-2019 ketika mengalahkan Atletico ya di final 2018-2019 lawan Spurs, menang 2-0 ketika itu. Ada jaminan? Nggak ada jaminan. Nah, apa yang menarik dari duel ini? Pelatih. Yang satu, Liverpool, pelatih berapi-api, ekspresif setiap pertandingan, bahkan kalau wawancara juga kadang bercanda, kadang ledek-ledekan dengan wartawan atau announcer MC nyebutnya kurang pas, nggak agak lucu, itu juga klub nyamber tuh gitu. Sementara satu sisi Ancelotti tenang, kalem, kadang tim yang cetak gol cuma gini doang atau begini doang. Kalau klub kan wah bisa lompat. Dan habis setelah pertandingan kalau Liverpool menang, ingat ya, Klopp akan selalu mendatangi fans Liverpool, terus yang memberikan gerakan yang sehingga penonton ikut berteriak gitu. Dia akan jawan 2-3 gitu ya. Itu Jurgen Klopp, dan itu menariknya dua pelatih ini. Dengan cara yang berbeda, kedua-duanya itu bisa menguasai tim, bisa menguasai kamar ganti. Itu penting. Di era sekarang, ketika para pemain itu kadang memiliki suara atau pengaruh yang lebih besar dibandingkan era zaman dulu kepada kebijakan manajemen, bahkan bisa menentukan skema permainan, bisa meminta owner, pengelola klub memilih pelatih ini, memecat pelatih ini, bisa, bukan nggak bisa, bisa. Situasi yang dihadapi oleh Klopp dan Ancelotti tidak membuat mereka kehilangan posisi sebagai penguasa di kamar ganti. Pemain menurut mengikut formasi 4-3-3 di sini, 4-3-3 di sini, siapapun dimainkan itu adalah pilihan Klopp, pilihan Ancelotti. Tidak ada yang meragukan, tapi penilaiannya, judgement-nya adalah result, hasil. Siapa yang memilih formasi terbaik, mengganti pemain, melakukan perubahan permainan dengan pergantian pemain, dia akan sangat menentukan. Nanti kita lihat ke situ. Apalagi menarik soal balas dendam, katanya Salah yang waktu dihajar Sergio Ramos menit 31 tidak bisa bermain sehingga Liverpool kalah di final dari Real Madrid. Kemudian katanya, wah ini balas dendam Mohamed Salah. Nggak ada begitu di dalam sepak bola. Kalau Salah turun dengan
sifat dendam, bisa merusak tim, bisa merusak dirinya. Dia harus tetap kembali menjadi bagian dari tim. Jadi kalau ada yang bilang mengatakan ini dendam, mau salah, kesempatan salah balas dendam, itu hanya gimmick-gimmick berita lah. Dia akan fokus menjadi bagian dari tim. Pertandingan final Liga Champions 2022 ini bukan tentang Mohamed Salah, bukan tentang dendam Mohamed Salah, dan bukan kemudian kalau Mohamed Salah tidak bermain Liverpool pasti kalah. Enggak, ini masih tentang tim Liverpool bersama Jurgen Klopp, Real Madrid bersama Carlo Ancelotti. Lalu bagaimana formasi yang enak? Saya sih berharap kalau Liverpool bisa menurunkan semua pemain terbaiknya. Ada Thiago, ada Fabinho, ada Henderson di belakang, di tengah. Di belakang itu yang ragu-ragu antara Matip sama Konate, tapi ya nanti kita lihat siapa yang bisa memaksimalkan potensinya mematikan gerak dari Karim Benzema. Karena bagi saya sisi kanan jauh akan lebih menarik duel antara Trent Alexander-Arnold yang ada di final di 2018 bersama Vinicius Junior yang belum merasakan final Liga Champions ketika menghadapi Liverpool di 2018. Dua-duanya akan saling memperlihatkan kemampuan ini bertahan dan menyerang. TAA Vinicius Junior bersama Karim Benzema yang semakin menunjukkan kontribusi dia. Tentu saja ada Rodrigo di kanan, mungkin Valverde, tapi saya mau lihat sisi itu. TAA kemampuan dia memberikan assist, operan, kontribusi serangan nggak ada yang meragukan, mungkin one of the best di sisi kanan. Vinicius Junior semakin berkembang, semakin berani bermain, menusuk, mungkin sedikit dari pemain Real Madrid yang memegang bola, dalam arti menguasai bola, mengontrol bola, menggiring masuk ke dalam pertahanan. Man City sudah merasakan bagaimana permainan Real Madrid seperti itu. Apakah Liverpool bisa mengantisipasinya? Sisi ini yang menarik bagi saya. TAA adalah salah satu dari pemain Liverpool yang gagal di final 2018 bersama ada Van Dijk di situ, ada Andrew Robertson, ada Jordan Henderson, ada Sadio Mane, Mohamed Salah, Roberto Firmino, James Milner, apa lagi ya? Nah, di kubu Madrid jelaslah ada Karim Benzema, Carvajal, Marcelo yang sekarang mungkin tidak lagi jadi inti, kemudian Toni Kroos, Casemiro, Luka Modric masih ada di 2018 di final, Isco yang sekarang sudah seperti kehilangan tempat di Real Madrid, dan jangan lupa Gareth Bale dipanggil masuk untuk bermain di skuad Real Madrid di final. Bale akan bermain, ya, ini menarik juga karena 4 gelar sudah dirasakan Bale Liga Champions bersama Madrid, dan 3 pertandingan itu ada nama Bale sebagai pencetak gol. Meskipun 1 sebagai pencetak gol dalam 2 adu penalti, tapi 2 final berikutnya ada nama Bale sebagai pencetak gol dan menentu kemenangan bagi Real Madrid. Jangan lupa banyaknya gelar, 13 gelar Real Madrid ini bukan tanpa sebab, tanpa kontribusi penting dari pemain-pemain yang saya sebut tadi. Benzema, Toni Kroos, itu memperlihatkan mereka bisa terus menjaga. Dari La Decima ketika Carlo Ancelotti membawa Real Madrid juara 2014, La Decima, gelar ke-10, sekarang sudah gelar ke-13. Sementara Liverpool ingin meraih gelar sama dengan Milan 7, sekarang baru 6. Nah, duel itu mungkin jadi penentu. Di sisi kanan pertahanan Liverpool, di sisi kiri penyerangan Real Madrid. Lalu bagaimana belakang Madrid yang bikin deg-degan di semifinal, di perempat final, deg-degan banget kan. Di 2 leg bisa ditebus lah di leg kedua. Tapi kalau dalam satu pertandingan kesalahan-kesalahan seperti yang dilakukan oleh Real Madrid, nggak ada maaf itu. Selesai kalau kesalahan seperti yang mereka perlihatkan di fase-fase knockout, kebobolan, bikin keteteran. Oke, Alaba atau nggak ada, David Alaba atau nggak ada, itu jadi persoalan juga. Alaba baru kalau sembuh dari cedera, sudah 6 pertandingan terakhir nggak main, nggak bela Real Madrid. Jangan sampai dia
kehilangan sentuhan terbaiknya. Apakah Nacho, apakah siapapun lah penggantinya yang sudah diperlihatkan oleh Real Madrid, bukan berarti mereka aman dari gempuran 3 penyerang Liverpool. Salah, Mane ditemani Jota atau Luis Diaz. Ini kita akan tunggulah, tebak-tebak buah manggis. Kalau saya pinginnya ada sebuah kejutan yang dimainkan oleh kedua pelatih sehingga saling menduga-duga skenario apa di kubu lawan, dan kemudian mereka dikejutkan oleh skenario kedua kubu. Mungkin Klopp terkejut dengan formasi Ancelotti, Ancelotti pun terkejut dengan formasi Klopp. Nah, data-data banyak sekali pertandingan yang bisa kita ulas, kita bahas, termasuk mungkin pertemuan Ancelotti dengan Real Madrid. Sebagai pelatih sudah bertemu 16 kali, banyak menangnya daripada kalahnya. Ancelotti sudah 16 kali bertemu Real Madrid, 8 kali menang dan hanya 5 kali kalah. Berarti menangnya lebih banyak kan. Jurgen Klopp bertemu Real Madrid berapa kali? 9 kali, kalahnya lebih banyak. Menang 3 kali, kalahnya 4 kali. Apakah itu menjadi penentu hari final? Enggak. Minggu jam 2 ya. Minggu besok jam berapa? Lupa lagi kan, minggu ini kalender mana? Jam 2 ya kan? Tanggal 29 Mei jam pukul 2 pagi waktu Indonesia bagian Barat, kita akan melihat pertarungan yang menarik di semua sisi, di semua lini, antar dua pelatih yang mungkin satu dibilang sangat berpengalaman. Mungkin orang banyak nggak suka kan Ancelotti dibilang miskin taktik kah atau miskin apakah, tapi semua diukur dengan gelar, men. Nggak ada gelar ya susah. Dia sudah 3 kali juara, 2 bersama Milan, 1 bersama Real Madrid. Apakah dia akan membawa Madrid menembus kekalahan di 2018? Jurgen Klopp baru sekali gelar juara Liga Champions, tapi permainannya begitu apik, membangun Liverpool kembali sehat, kembali menjadi tim yang disegani di Inggris maupun di Eropa. Tapi saya menunggu duel, kalau dimainkan ya, antara Trent Alexander-Arnold dan Vinicius Junior akan menjadi penentu hasil pertandingan secara keseluruhan. Bisa benar, bisa enggak. Prediksi kalian seperti apa? Siapa yang kalian tunggu aksinya di final? Formasi boleh kita tebak-tebak, 11 lawan 11. Tapi siapa pemain yang kalian tunggu, yang kalian mungkin prediksi akan membuat kalian tersenyum dan menikmati pertandingan? Bukan soal pendukung A atau pendukung B yang membuat kalian menikmati pertandingan. Kalau saya menunggu 2 itu. Nama-namanya pasti banyak lah. Benzema saya akui, saya hormat luar biasa kepada Benzema, berubah peran sebenarnya dari pelayan Ronaldo sekarang menjadi pembimbing para pemain muda di Real Madrid. 3 raja, saya selalu menyebut 3 raja ini, Casemiro, Toni Kroos dan Luka Modric adalah pemain kunci, tapi kematangan mereka usia mereka mungkin ya, kematangan mereka, usia mereka nggak bisa dibohongi. Kalau ini bermain perpanjang waktu akan bisa merepotkan. Pergantian pemain ini menjadi kunci. Siapa yang diganti dari 3 raja ini? Kalau Liverpool dalam kondisi fit, Fabinho, Henderson, dan Thiago, jelas Thiago masih akan saya tunggu aksi-aksinya, karena dialah orang yang bisa meladeni tactical game dari Real Madrid dengan umpan-umpanannya yang keren, sering menipu lawan. Tapi duel di sayap itu yang saya tunggu. Siapa yang bisa memaksimalkan potensi mereka, itu akan menjadi pemenang. Kalian menunggu siapa? Kalian punya jagoan siapa? Silakan berkomentar, nulis di sini. Tapi yang kita tunggu adalah komentar-komentar yang bangun sehingga yang lain bisa baca dan ikut mendapatkan knowledge, dapat pengetahuan dari video kita di What with West. Sampai ketemu ya. Salam bola untuk kebaikan.